Kita semua pernah merasa canggung. Mau ngomong tapi takut salah. Mau maju tapi khawatir dinilai orang. Kadang bukan karena kita nggak bisa, tapi karena pikiran sendiri yang lebih dulu bilang, kamu nggak cukup baik. Padahal, rasa malu itu bukan sifat tetap. Ia seperti bayangan. Besar kalau kamu terus menghadapinya dari jauh, tapi mengecil ketika kamu mulai melangkah mendekat. Kalau kamu pernah menahan diri untuk bicara di kelas, ragu mengirim pesan duluan, atau menolak kesempatan cuma karena takut kelihatan aneh, kamu nggak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama, dan hari ini kita akan bahas bagaimana cara agar rasa malu itu nggak lagi mengendalikan hidupmu. Bagaimana membangun kepercayaan diri yang nyata, bukan dari pura-pura berani, tapi dari pemahaman dan latihan yang bisa kamu mulai hari ini juga. Rasa malu bukan muncul tiba-tiba. Biasanya ia tumbuh dari pengalaman masa lalu, entah pernah ditertawakan, dikritik, atau dibanding-bandingkan. Lama-lama otak kita belajar, lebih aman diam daripada salah. Itulah kenapa banyak orang merasa kaku di depan orang lain. Bukan karena tidak punya kemampuan, tapi karena otaknya sudah terlatih untuk menghindari risiko. Masalahnya, kebiasaan menghindar ini membuat kita tidak berkembang. Setiap kali kita mundur, rasa takut itu makin kuat. Dan setiap kali kita menantangnya, bahkan sedikit saja, rasa percaya diri itu tumbuh. Coba ingat situasi terakhir ketika kamu ingin bicara, tapi tidak jadi. Apa yang kamu pikirkan waktu itu? Takut salah? Takut dipandang aneh? Atau takut tidak cukup menarik? Padahal faktanya, kebanyakan orang sibuk memikirkan dirinya sendiri. Mereka tidak memperhatikan kita sejauh yang kita bayangkan. Pikiran semua orang menatapku itu hanyalah hasil dari rasa tidak aman di kepala kita sendiri. Mulai sekarang, coba ubah cara pandangmu. Alih-alih berpikir aku tidak cukup percaya diri, ubah jadi aku sedang belajar percaya diri. Kata-kata seperti ini membuat otakmu membuka ruang untuk bertumbuh. Dan ingat, percaya diri bukan berarti tidak pernah gugup. Orang yang percaya diri tetap merasa gugup, tapi mereka tidak lari dari situasi itu. Mereka memilih untuk tetap berdiri, tetap bicara, meskipun suaranya sedikit bergetar. Satu hal penting, jangan tunggu percaya diri baru bertindak. Justru tindakan kecil yang konsisten itulah yang melahirkan kepercayaan diri. Mulai dari hal sederhana, misalnya menyapa duluan, menyampaikan pendapat singkat di grup, atau mencoba berbicara di depan 2-3 orang. Setiap keberanian kecil adalah latihan mental. Setiap langkah kecil adalah bukti bahwa kamu bisa. Karena rasa percaya diri bukan datang dari kata-kata motivasi, tapi dari pengalamanmu menaklukkan ketakutan, langkah demi langkah. Banyak orang menunggu sampai merasa percaya diri dulu baru berani bertindak. Padahal, arah yang benar justru sebaliknya. Percaya diri datang karena bertindak, bukan sebelum bertindak. Kamu nggak akan tiba-tiba merasa siap. Kamu jadi siap karena kamu melangkah dulu. Kebanyakan rasa malu dan gugup muncul karena kita terlalu sibuk di kepala sendiri. Kita mikirin bagaimana orang lain akan menilai, apakah kita terlihat aneh, atau apakah kita akan gagal. Tapi begitu kamu fokus ke tindakan, pikiran negatif itu pelan-pelan hilang. Contohnya sederhana, kamu ingin bisa bicara lebih lepas di depan umum. Jangan langsung pasang target harus lancar ngomong di panggung besar. Mulailah dari latihan kecil, rekam dirimu bicara 1 menit di depan kamera, lalu tonton hasilnya. Mungkin di awal terasa canggung, tapi itu bagian dari proses. Nggak ada orang yang langsung terlihat natural tanpa latihan. Ingat, rasa percaya diri itu seperti otot. Dia tumbuh karena dilatih, bukan karena dibayangkan. Setiap kali kamu melangkah sedikit di luar zona nyamanmu, kamu sedang membangun otot mental itu. Dan jangan remehkan langkah kecil, 1 percakapan yang kamu mulai, 1 opini yang kamu sampaikan di kelas, 1 ide yang kamu lempar di organisasi. Itu semua adalah latihan nyata yang jauh lebih berharga daripada 1000 kali berpikir, aku harus lebih percaya diri. Kuncinya cuma 1, biasakan bertindak sebelum siap. Karena kalau kamu menunggu momen di mana rasa takut itu hilang sepenuhnya, kamu akan menunggu selamanya. Rasa gugup tidak akan hilang. Kamu hanya akan belajar hidup berdampingan dengannya. Dan kalau kamu ingin tes sederhana, besok pilih 1 hal kecil yang biasanya kamu hindari karena malu. Lalu lakukan. Bisa sesederhana menyapa orang baru, atau bertanya di kelas, atau memberi saran di grup kerja. Lihat bagaimana perasaanmu setelahnya. Mungkin kamu akan sadar, ternyata tidak seseram yang kamu pikirkan. Tindakan kecil itu akan menumpuk jadi keberanian besar.
Dan keberanian besar itulah yang perlahan-lahan membentuk rasa percaya diri sejati. Kebanyakan orang yang pemalu bukan karena tidak punya potensi, tapi karena selama ini mereka tumbuh di lingkungan yang membuat mereka merasa kecil. Komentar seperti, "Kamu pendiam banget sih," atau "Nggak usah sok tahu deh." Itu bisa menempel di kepala selama bertahun-tahun. Tanpa sadar, kalimat itu jadi keyakinan baru, bahwa kamu memang tidak seberani orang lain. Padahal, rasa percaya diri bukan bawaan lahir. Ia terbentuk dari apa yang kamu dengar, kamu pikirkan, dan siapa yang kamu temui setiap hari. Makanya, kalau kamu ingin mulai percaya diri, jangan cuma ubah diri, ubah juga lingkungannya. Coba perhatikan, siapa orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersamanya? Kalau setiap hari kamu ada di sekitar orang yang suka meremehkan, suka menghakimi, atau bikin kamu merasa salah terus, wajar kalau rasa percaya dirimu menurun. Tapi kalau kamu mulai dikelilingi orang-orang yang suportif, yang bilang, "Nggak apa-apa, coba aja," atau "Aku percaya kamu bisa," efeknya luar biasa. Kadang kamu nggak butuh motivasi besar, cukup satu kalimat sederhana dari orang yang benar. Dan soal pola pikir, berhentilah membandingkan versi awal dirimu dengan versi akhir orang lain. Kamu baru mulai belajar bicara di depan orang, tapi bandinginnya dengan orang yang sudah bertahun-tahun tampil di panggung. Jelas kamu akan merasa kecil. Tapi begitu kamu fokus membandingkan dirimu dengan versi dirimu kemarin, kamu mulai sadar. Kamu sebenarnya sudah berkembang jauh. Kamu dulu nggak berani ngomong, sekarang sudah bisa. Kamu dulu takut tampil, sekarang sudah mulai coba. Sekecil apapun kemajuan itu, tetaplah dihargai. Karena rasa percaya diri tumbuh dari pengakuan atas kemajuan kecil, bukan dari pencapaian besar. Dan satu hal lagi, berhentilah menunggu validasi. Kamu nggak perlu izin dari siapapun untuk jadi berani. Orang lain boleh meremehkan, boleh mengkritik, tapi jangan biarkan suara mereka lebih keras dari suaramu sendiri. Mulai hari ini, ubah cara kamu bicara ke diri sendiri. Dari "aku nggak bisa" menjadi "aku sedang belajar." Dari "aku malu" menjadi "aku sedang berani." Karena setiap kata yang kamu ucapkan ke diri sendiri, sedang membentuk siapa kamu di masa depan. Percaya diri itu bukan teori. Kalau cuma dipahami tanpa dipraktikkan, hasilnya nol. Jadi di bagian terakhir ini, kita bahas 3 langkah sederhana tapi efektif untuk mulai melatih rasa percaya diri. Mulai hari ini. Langkah pertama, hadapi rasa malu dengan tindakan kecil. Kamu nggak harus langsung berani bicara di depan banyak orang. Mulai dari hal ringan. Misalnya, sapa orang duluan. Tanya sesuatu di kelas, di grup, atau di tempat kerja. Setiap kali kamu berani mengambil langkah kecil, kamu sedang melatih otakmu untuk terbiasa dengan rasa tidak nyaman. Semakin sering kamu melakukannya, semakin kecil rasa malunya. Karena keberanian tumbuh lewat pengalaman, bukan lewat pikiran. Langkah kedua, kenali dan lawan pikiran negatifmu. Setiap kali kamu berpikir, "No, aku nggak bisa," berhenti sejenak dan tanyakan, "Benarkah?" Sebagian besar ketakutan kita itu cuma asumsi. Bukan karena orang lain benar-benar menilai, tapi karena kita sendiri yang sudah menilai diri terlalu keras. Tulislah pikiran negatif yang sering muncul, lalu tulis versi realistisnya di sampingnya. Misalnya, "Aku takut gagal," ganti jadi, "Aku mungkin gagal, tapi setidaknya aku belajar." Kebiasaan ini sederhana tapi bisa mengubah cara otakmu memandang diri sendiri. Langkah ketiga, rayakan kemajuan sekecil apapun. Setiap kali kamu berani berbicara, menyapa orang baru, atau menyelesaikan sesuatu yang dulu kamu hindari, catat dan rayakan. Boleh dengan kata-kata sederhana seperti, "Hari ini aku lebih berani." Karena kalau kamu terus menunggu momen besar untuk merasa bangga, kamu akan kecewa. Percaya diri bukan hasil dari satu kemenangan besar, tapi dari ratusan kemenangan kecil yang kamu kumpulkan diam-diam. Dan terakhir, ingat ini baik-baik. Orang yang percaya diri bukan berarti nggak punya rasa takut. Mereka juga gugup, mereka juga canggung. Bedanya, mereka tidak berhenti hanya karena takut. Mereka tetap melangkah sambil gemetar tapi terus maju. Karena keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tapi memilih tetap bergerak meski takut. Jadi mulai sekarang kamu nggak perlu jadi orang paling berani di ruangan itu. Cukup jadi orang yang berani mencoba lebih dulu. Karena setiap langkah kecil menuju keberanian selalu berarti besar untuk perjalanan hidupmu. Percaya diri itu bukan soal lahir dengan keberanian, tapi soal berani melatih diri, sedikit demi sedikit. Nggak ada orang yang langsung pede dari awal. Semua orang pernah gemetar,
gugup, salah bicara, bahkan malu. Tapi mereka belajar untuk nggak berhenti di situ. Hidup ini terlalu singkat kalau setiap langkah kita dikendalikan oleh rasa takut. Takut ditolak, takut salah, takut terlihat bodoh. Padahal di balik rasa takut itu, ada banyak peluang yang menunggu kamu temukan. Dan suatu hari nanti kamu akan lihat ke belakang dan sadar, rasa malu yang dulu kamu benci, ternyata adalah batu loncatan menuju versi terbaik dari dirimu. Karena percaya diri bukan berarti sempurna di depan orang lain, tapi nyaman jadi diri sendiri. Bahkan ketika belum sempurna. Kalau kamu merasa video ini membantu, tulis di kolom komentar. Hal apa yang paling bikin kamu minder selama ini? Dan langkah kecil apa yang mau kamu coba ubah mulai hari ini? Karena bisa jadi, cerita kamu juga bisa bantu orang lain yang sedang berjuang hal yang sama. Jangan lupa subscribe channel ini, supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan berikutnya. Ingat, kamu nggak sendirian di perjalanan ini. Kita semua sedang belajar menjadi lebih baik.